I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabrian Izni Fazari, NIM 2203010299 kelas 2P dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek hasil UAS saya praktikum jaringan komputer. Jadi pada proyek ini saya mengerjakan menggunakan aplikasi Cisco Tracer, dan proyek ini saya menggunakan topologi star. Langkah-langkah pembuatan proyek ini yaitu persiapkan 92 PC, 6 buah laptop, 2 buah smartphone, 11 switch, 1 access point, dan 10 router. Jadi langkah pertama tuh masukkan router di Fakultas Kedokteran, disambungkan dengan kabel straight ke switch, kemudian dari switch ke server DHCP, kemudian dari switch ke 10 PC dengan kabel straight. Lalu dari Fakultas Kedokteran disambungkan ke switch utama. Nah, kemudian pada switch Fakultas Kedokteran disetting dengan IP kelas B. Yang pertama tuh dari fast Ethernet 00-nya diisi dengan IP 128.10.1.1. Jangan lupa port statusnya di checklist on. Dan yang kedua diisi IP address-nya 128.100.101. Lalu kita setting ke DHCP servernya dengan mengisi IP static 128.10.1.2 dan subnet max-nya 255.255.00. Default gateway-nya 128.10.1.1. Default gateway ini adalah IP fast Ethernet dari router Fakultas Kedokteran 000 atau 0/0 tadi. Kemudian tuh kita lanjut ke bagian service. Kita ke menu DHCP-nya. Pada bagian interface service-nya kita on kan, lalu mengisi IP default gateway-nya 128.10.1.1 dan start IP address 128.10.1.3 dan subnet max-nya 255.255.00. Dan pada maksimum number of user-nya untuk aksesnya itu 10 PC. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian kita lanjut setting 10 PC ini dengan mengisi IP pada PC 0 diisi dengan IP. Caranya tuh awalnya tuh tadinya statik, kemudian kita DHCP kan
dan IP terisi otomatis. Kemudian pada langkah PC selanjutnya juga sama caranya seperti tadi, distatikan dulu, langsung di klik DHCP nya, ntar IP muncul secara otomatis. Lalu dilanjut dengan router Fakultas Teknik Informatika. Langkah penyambungan kabelnya sama seperti pada router Fakultas Kedokteran. Yang pertama kita setting dulu router Fakultas Tekniknya, klik config, kemudian klik pas Ethernet, dan masukkan IP kelas B nya 128.20.1.1. Jangan lupa port statusnya dicentang on. Kemudian pada pas Ethernet 01 nya masukkan IP 128.100.100.2 dan jangan lupa port statusnya dicentang on. Lalu pada langkah selanjutnya kita ke bagian web server, isikan IP-nya statik, diisi dengan IP kelas B 128.20.1.2 dan subnet max-nya otomatis akan terisi dengan subnet max dari IP kelas B. Pada default gateway-nya diisi 128.20.1.1. IP default gateway ini dari router Fakultas Teknik pas Ethernet 00. Nah, dari sini. Kemudian dilanjut dengan mengisi IP PC-nya. PC dari Fakultas Teknik diisi dengan IP kelas B 128.20.1.3, defaultnya sama 128.20.1.1. Kemudian API selanjutnya hanya dibedakan pada ujung ininya, pada kolom keempatnya. Kita lanjut, tadi kan pada PC sebelumnya diisi dengan IP kelas B 128.20.1.3. sekarang pada IP sekarang ini di PC sekarang 128.20.1.4. dan pengisian IP PC dari Fakultas Teknik pun sama, hanya melanjutkan IP yang tadi. Di sini IP-nya 128.20.1.5. Di sini sama, hanya melanjutkan saja IP sebelumnya, ditambah satu pada ujung sini. Langkah Fakultas Teknik seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya tuh untuk setting web servernya, jangan lupa di service HTTP-nya dirubah. Di sini saya merubah index.html-nya dengan judul UAS jaringan komputer dan nama, NIM, mata kuliah, dan kelas. Kemudian kita save, klik yes, seperti itu. Lalu dilanjut ke router Fakultas Psikologi.
Untuk langkah penyambungan kabelnya sama seperti pada router sebelumnya. Dari router ke switch biasa, lalu dari router ke switch utama, dan dari switch dihubungkan ke 10 PC. Nah, angkanya sama. Yang pertama tuh isikan dulu IP routernya di fast Ethernet 00 nya dengan IP kelas B 128.30.1.1. Jangan lupa port statusnya kita klik on kan, dan muncul otomatis subnet max-nya. Kemudian dilangsung dengan mengisi fast Ethernet 01 diisi IP 128.100.100.3 dan port statusnya diklik on, dan subnet max-nya otomatis terisi. Lalu langsung ke pengisian IP PC-nya dengan IP kelas B, IP statik diisi 128.30.1.2 dan default gateway-nya 128.30.1.1. Dan PC selanjutnya pun sama, pengisiannya menggunakan IP statik dengan melanjutkan IP sebelumnya, melanjutkan IP PC sebelumnya 128.30.1.3, dan default gateway-nya pun sama 128.30.1.1. Dan pada IP selanjutnya pun ini sama, diisi dengan melanjutkan IP sebelumnya 128.30.1.4, dan default gateway-nya disamakan dengan PC sebelumnya 128.30.1.1 sampai ke 10 PC terakhir. Seperti itu. Dilanjut dengan langkah pengerjaan router Fakultas Sastra, Fakultas Manajemen, Fakultas Sosiologi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan Fakultas Ekonomi. Langkah pengerjaannya sama, menggunakan IP kelas B juga, namun dibedakan dengan angka IP-nya. Pada router ini Fakultas Sastra, pada fast Ethernet 00-nya diisi dengan IP 128.40.1.1. Lalu dilanjut pada router Fakultas Manajemen, diisi fast Ethernet-nya dengan 128.60.1.1, dan Fakultas Teknologi diisi IP kelas B fast Ethernet 00-nya 128.70.1.1. Pada Fakultas Hukum fast Ethernet-nya fast Ethernet 00-nya diisi 128.80.1.1. Kemudian pada Fakultas Pendidikan
Pos Ethernet 00-nya diisi IP 128.90.1.1 dan Fakultas Ekonomi diisi IP pos Ethernet 00-nya 128.110.1.1 dan pada pos Ethernet 00-nya pun hanya melanjutkan dari ujung IP-nya. Dari sini Fakultas Sastra, pos Ethernet 01-nya 128.100.104. Dilanjut di Fakultas Manajemen, di router Fakultas Manajemen pos Ethernetnya 128.100.106. Kemudian sama di pos Ethernet 01-nya diisi 128.100.107. Lanjut di router Fakultas Hukum pos Ethernet 01-nya diisi 128.100.108. Di router Fakultas Pendidikan pos Ethernet 01-nya diisi 128.100.109. Dan Fakultas Ekonomi di pos Ethernet 01-nya diisi 128.100.110. Jangan lupa setiap router di pos Ethernet pun port statusnya dicentang on kan. Langkah selanjutnya pun sama, langsung mengisi IP setiap PC. Isi IP statik dengan IP kelas B 128.40.1.2, subnet maxnya 255.255.0.0, dan default gateway-nya 128.40.1.1. Dan langkah pengisian PC di router Fakultas Sastra langkahnya sama, hanya melanjutkan IP PC sebelumnya menjadi 128.40.1.3 dan default gateway-nya disamakan dari PC sebelumnya. Dan pengisian IP-nya pun sama, hanya melanjutkan saja, melanjutkan IP PC sebelumnya. Pada Fakultas Manajemen pun sama, langsung ke IP PC, pengisian IP PC menggunakan IP statik dan IP dari kelas B diisi 128.60.1.2, default gateway-nya 128.60.1.1, dan pengisian PC selanjutnya sampai 10 PC terakhir di router Fakultas Manajemen hanya melanjutkan pengisian IP-nya yang dibedakan dari ujung IP-nya menjadi 3, IP selanjutnya menjadi 4, PC selanjutnya IP address-nya dilanjut menjadi 5, dan pengisian default gateway-nya disamakan
dengan IP 128.60.1.1. Pada Fakultas Sosiologi pun sama, langsung mengisi IP isinya, IP statik, dengan IP kelas B diisi 128.70.1.2 dan default gateway-nya 128.70.1.1. Untuk pengisian PC selanjutnya pun sama sampai 10 PC terakhir pada Fakultas Sosiologi, hanya melanjutkan IP PC sebelumnya dan default gateway-nya disamakan saja. Pada Fakultas Hukum pun sama, langsung mengisi IP PC dengan IP statik kelas B diisi 128.80.1.2 dan default gateway-nya 128.80.1.1 dan pengisian IP PC selanjutnya pun sama sampai 10 PC terakhir di router Fakultas Hukum. Hanya melanjutkan IP-nya saja, IP address-nya saja, dan default gateway-nya disamakan saja. Di router selanjutnya pada Fakultas Pendidikan, langsung saja mengisi IP PC kelas B dengan IP statik, diisi IP address-nya 128.90.1.2 dan default gateway-nya 128.90.1.1 dan pengisian IP PC selanjutnya sampai 10 atau PC terakhir di router Fakultas Pendidikan hanya melanjutkan IP address-nya saja. Yang dibedakan itu dari ujung IP-nya di kolom keempatnya dibedakan menjadi bertambah 1 gitu, dan default gateway-nya disamakan saja. Lalu lanjut pada Fakultas Ekonomi, langsung saja dengan mengisi IP PC menggunakan IP statik kelas B, IP address-nya 128.110.1.11, subnet max-nya 255.255.0.0 dan default gateway-nya isi 128.110.1.1 dan pengisian IP PC selanjutnya pun sampai terakhir. Pengisian IP-nya sama seperti sebelumnya dengan menambahkan 1 pada ujung IP address-nya, ditambahkan 1 tuh, dan default gateway-nya disamakan dengan default gateway PC sebelumnya di Fakultas Ekonomi. Lalu pada pengerjaan router Fakultas Agama, di sini saya dibuatkan menjadi wireless dengan alat dihubungkan dari router ke
switch, kemudian dari switch ke access point, kemudian dari laptop ke terhubung pada access point. Caranya itu sebelum menghubungkan ke access point, saya akan memberi contoh. Pertama tuh matikan dulu laptopnya, kemudian port pada bagian sini kita geser, lalu masukkan port ini pada laptop, kemudian laptopnya akan kembali dan nanti akan terhubung otomatis ke access point seperti itu. Saya akan hapus lagi karena itu hanya contoh. Lanjut dengan pengisian IP di router Fakultas Agama, diisi di fast Ethernet 00 nya, isi dengan IP 128.50.1.1, port statusnya on, lalu lanjut pada fast Ethernet 01, diisi 128.100.100.5 dan port statusnya dicentang on. Lalu pada IP setiap device di router Fakultas Ekonomi, IP-nya saya dibuatkan dengan di DHCP-kan seperti ini, di DHCP-kan, dan di program dulu melalui CLI untuk mendhcp-kan IP-nya. Langkah selanjutnya yaitu penstatikan setiap router atau pengkoneksian setiap router. Yang pertama tuh kita mulai dari router Fakultas Kedokteran, lalu klik static. Di sini saya pada router Fakultas Kedokteran kita mengkoneksikan router Fakultas Teknik, router Fakultas Psikolog, lalu ke Fakultas Sastra, Fakultas Agama, Fakultas Manajemen, Fakultas Sosiologi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir Fakultas Agama. Dilanjut dengan penstatikan di Fakultas Teknik itu klik statik. Nah, pada Fakultas Teknik di sini saya mengkoneksikan, kita memanggil router yang terdekat yaitu Fakultas Kedokteran, lalu langsung ke Fakultas Psikolog, langsung ke Fakultas Sastra, langsung ke Fakultas Agama, Fakultas Manajemen, Fakultas Sosiologi, Fakultas Pendidikan, dan terakhir Fakultas Ekonomi. Dan penstatikan di Fakultas Psikologi yaitu saya mengkoneksikan atau memanggil router Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik,
dan langsung ke Fakultas Sastra, Fakultas Manajemen, Fakultas Sosiologi, Fakultas Hukum, Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir ke Fakultas Ekonomi. Lalu pemanggilan atau pengkoneksian setiap router tuh sama, hanya lu pada menstatikan router Fakultas Sastra ini. Di sini saya memanggil router Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, langsung ke Fakultas Agama, langsung ke router Fakultas Manajemen, Fakultas Sosiologi, router Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir router Fakultas Ekonomi. Dan pada penstatikan Fakultas Agama pun sebetulnya cara penstatikan setiap router tuh sama, hanya router yang dipilih jangan dipanggil lagi IP-nya. Lalu penstatikan pada router Fakultas Agama, kita config static. Nah, di sini pada static router Fakultas Agama, saya memanggil IP dari router Kedokteran, router Fakultas Teknik, router Fakultas Psikologi, router Fakultas Sastra, langsung ke router Manajemen, kemudian ke router Fakultas Sosiologi, lanjut ke router Fakultas Hukum, lanjut ke router Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir memanggil router atau memanggil IP router Fakultas Ekonomi. Dilanjut dengan penstatikan pada router Fakultas Manajemen. Di sini saya memanggil IP dari router Fakultas Kedokteran, kemudian IP router Fakultas Teknik, kemudian dilanjut dengan IP Fakultas Psikolog, langsung ke Fakultas IP router Fakultas Sastra, dilanjut dengan pemanggilan IP router Fakultas Agama, dan langsung ke IP router Fakultas Sosiologi, dilanjutkan memanggil IP router Fakultas Hukum, memanggil router Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir memanggil IP router Fakultas Ekonomi. Dan pada penstatikan router Fakultas Sosiologi, di sini saya memanggil router Fakultas Kedokteran, router Fakultas Teknik, router Fakultas Sosiologi, router Fakultas Sastra, router Fakultas Agama, router Fakultas Manajemen, langsung ke
router Fakultas Hukum, langsung ke router Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir saya memanggil router Fakultas Ekonomi. Dan pada penstatikan di router Fakultas Hukum, di sini saya memanggil router atau IP router di Fakultas Kedokteran, IP router Fakultas Teknik, IP router Fakultas Sosiologi, IP router Fakultas Sastra, IP router Fakultas Agama, IP router Fakultas Manajemen, IP router Fakultas Sosiologi, langsung dilanjut dengan IP router Fakultas Pendidikan, dan yang terakhir Fakultas Ekonomi. Dilanjut dengan penstatikan di router Fakultas Pendidikan. Pada Fakultas Pendidikan, saya memanggil IP pada router Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Sosiologi, Fakultas Psikologi maksudnya. Dilanjut dengan memanggil IP Fakultas Sastra, IP Fakultas Agama, IP Fakultas Manajemen, IP Fakultas Sosiologi, IP Fakultas Hukum, dan langsung terakhir memanggil IP router Fakultas Ekonomi. Dan yang terakhir penstatikan pada router Fakultas Ekonomi. Nah, pada router Fakultas Ekonomi, saya memanggil IP router dari Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Psikologi, Fakultas Sastra, Fakultas Agama, Fakultas Manajemen, Fakultas Sosiologi, Fakultas Hukum, dan IP yang terakhir IP dari router Fakultas Pendidikan. Dan jangan lupa untuk pengisian statiknya tuh dengan cara di sini saya misalkan memanggil IP Fakultas Teknik, itu pada networknya diisi dengan fast Ethernet pada router Fakultas Teknik di fast Ethernet 00-nya 128.20.00. Nah, pada bagian kolom ketiga dan keempat ini diubah menjadi 0 dan maxnya diisi dengan 255.255.0.0 dan next hopnya itu diisi dengan IP fast Ethernet 01 di router Fakultas Teknik diisi dengan 128.100.100 dan titik 2. Nanti akan setelah di add akan muncul seperti ini. Nah, seperti ini. Dan seperti itu cara pemanggilan setiap router. Caranya hanya memasukkan fast Ethernet dan fast Ethernet 00 dan fast Ethernet 01. Lalu setelah langkah terakhir tadi dengan
mengkoneksikan setiap router. Sekarang kita akan coba uji tes dengan mengirim pesan dari PC router Fakultas Kedokteran ke PC router Fakultas Teknik. Apakah sukses atau tidak? Dan kita terus spam saja sampai sukses. Nah, di sini akan muncul sukses. Coba kita pengujian ke wirelessnya dari router Fakultas Kedokteran, dari PC router Fakultas Kedokteran ke laptop di router Fakultas Agama. Spam terus sampai berhasil. Nah, sampai muncul sukses. Lalu langkah terakhir kita akan menguji web servernya. Kita akan mencoba di wireless router Fakultas Agama dengan cara kita ke desktop lalu ke web browser. Kita panggil IP web servernya. Lalu di enter. Nah, lalu akan muncul web seperti ini. UAS jaringan komputer, nama Febrian Izini Fazari, NIM 22030102999, mata kuliah praktikum jaringan komputer, dan kelas P. Seperti itulah penjelasan dan simulasi dari proyek UAS praktikum jaringan komputer saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan penjelasan kurang paham atau salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.